sering kali nonton. Welcome buat kalian yang nonton di Surabaya, Jakarta, Palangka, dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Oke, sebelum kita game, kita yell dulu. Siap? Siap? Oke. Joy, yes, 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 and awesome. Woo. Sekali lagi ya. Joy, yes, 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 and awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan di atas kepala dong, supaya lebih semangat lagi. Tak pernah salah dalam berbuat
sama-sama mau memasuki hadirat Tuhan. Kita mau angkat tangan kita, kita sediakan hati kita mau menyembah Tuhan. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Bukalah aku melihat setiap hari ada mujizat. Kita mengucap syukur atas setiap mujizat yang syukur buat setiap mujizat-mujizat yang sudah Tuhan sediakan setiap hari buat kita, yang selalu baru, yang selalu ada buat kita. Kita ucapkan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat mujizat-Mu, terima kasih buat kesehatan, buat orang tua, buat berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Semua katakan mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Bukalah aku melihat setiap hari ada mujizat. Katakan dengan sungguh-sungguh. Bukalah aku melihat setiap hari ada mujizat. Bukalah aku melihat setiap hari ada mujizat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap mujizat yang Tuhan sediakan buat kami setiap hari. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mendengar kebesaran nama-Mu, kehebatan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua anak yang percaya katakan amin. Oke, saatnya kita main game. Nah, game kita kali ini adalah game melompat seperti kelinci. Yeay. Nah, permainannya adalah mereka akan melompat dari sini ke sebelah sana. Nanti mari kita lihat siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih smart. Kita mulai ya. Ayo
barisannya. Baiklah. Oke, Miss hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Baiklah. Sebagai pemenangnya yang tercepat dan tersemangat adalah Beka. Nah, game ini boleh kalian coba di rumah. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Teng 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 teng. Ya, gimana kabar kalian semuanya? Pastinya kita harus semangat. Kita harus bersuka cita. Kenapa? Karena hari ini kita merayakan Paskah. Yeay. Senang sekali ya kita bisa merayakan Paskah bersama-sama pada hari ini. Dan hari ini Miss mau membagikan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin cinta sama Tuhan Yesus. Dan untuk memulai firman Tuhan hari ini, Miss Jovita mau bertanya nih kepada kalian. Pernahkah kalian menggabungkan dua jari ini? Siapa ya? Oke, jari ini. Pernahkah kalian menggabungkan jari ini? Ada yang tahu apa namanya ini? Apa simbol ini? Jari kelingking dan jari kelingking? Ya betul, ini adalah pinky promise. Ini adalah gestur di mana dua orang saling menautkan jari kelingking sebagai simbol bahwa mereka berkomitmen, berjanji dengan sangat serius. Ngomong-ngomong tentang janji, pernah gak sih kalian berjanji sama teman, sama papa mama, sama saudara, atau sama bapak ibu guru? Mungkin contohnya nih ya, berjanji sama papa mama. Oh papa mama, aku akan berjanji rajin belajar. Aku akan berjanji jadi anak yang taat. Atau berjanji sama Tuhan Yesus, bilangnya gini, Tuhan Yesus aku berjanji untuk tidak main gadget terus. Aku akan baca Alkitab gitu. Apakah berhasil menepati janjinya? Biasanya ada yang berhasil, tapi seringkali kita tidak menganggap janji itu serius guys. Seringkali kita melanggar janji yang telah kita buat sendiri. Gimana ya? Kita yang buat janji tapi kita langgar sendiri. Ya betul, itu sering terjadi kepada kita. Tetapi ada satu janji yang bisa kita pegang teguh, yaitu janji Tuhan kepada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Ya kita dong, kita anak-anaknya Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menepati janjinya untuk kita semua. Siap-siap ya? Oke, langsung saja. Nah, siapa nih yang kemarin sudah mendengarkan cerita di tanggal 3 kemarin, di Jumat Agung. Nah, cerita kemarin akan berlanjut di cerita hari ini nih. Jadi, ketika hari Sabat sudah lewat, pada hari Minggu pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kuburannya Yesus. Kan kemarin Yesus dikubur kan. Jadi pagi-pagi Minggu mereka itu datengin tuh kuburnya Tuhan Yesus. Tiba-tiba setelah mereka sampai di situ gempa bumi dong. Gimana kalau gempa bumi? Apakah diam saja atau kita gerak-gerak atau gimana-gimana? Ya, gempa bumi yang hebat sekali mengguncang semua tempat tersebut. Kemudian seseorang malaikat Tuhan turun dari sorga. Malaikatnya turun dan dia menggulingkan batu yang menutup kuburannya Yesus. Karena pada waktu itu kan Yesus dikubur di dalam batu gitu loh, dalam gua gitu. Nah, kemudian setelah dia menggulingkan batu tersebut, dia duduk di atasnya. Dan kamu tahu nggak, wajah malaikatnya itu kilat banget. Kita tuh nggak bisa lihat gitu loh, kayak seterang cahaya. Kalau kita lihat itu mata kita sakit dan pakaiannya itu putih sekali. Putih sekali itu berarti bukan gak ada noda ya guys. Gak ada yang hitam-hitam sama sekali, tapi putih sekali. Dan tentara pengawal yang menjaga kuburannya Yesus itu, ketika mereka melihat itu mereka ketakutan dan mereka gemetar. Dan mereka menjadi seperti orang mati. Kamu tahu gak seperti orang mati? Jadi kayak kaku gitu loh, kayak ngestak di tempat gitu. Mereka gak bisa ngapa-ngapain, mereka saking takutnya. Kemudian malaikat itu berkata kepada wanita-wanita tadi yang ke kuburannya Yesus, dia bilang gini, "Hei, jangan takut. Kenapa? Aku tahu kalian lagi mencari Yesus kan yang sudah disalibkan itu.
Nah, aku mau ngasih tahu nih sama kalian, kalau Yesus itu gak ada di sini, dia gak ada di sini. Karena kenapa? Yesus sudah bangkit, dia gak mati lagi seperti yang sudah dikatakannya dahulu. Ayo, siapa yang ingat apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Ayo ya, diingat-ingat apa janji Tuhan Yesus kemarin sampai malaikatnya ngomong kayak gitu. Nah, terus malaikatnya ngomong gini, ayo kesini, ayo ya kan, ayo kesini, mari lihat tempatnya ia dibaringkan. Terus mereka masuk dan malaikat ngomong lagi, sekarang pergilah cepat-cepat, beritahukan kepada para pengikut, seluruh pengikutnya Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan sekarang ia pergi lebih dahulu loh dari kalian ke Galilea, dan di sana kalian akan melihat Tuhan Yesus. Dan kata malaikat itu kepada wanita-wanita tadi, ingat ya apa yang sudah aku katakan ini kepada kamu. Nah, kemudian wanita-wanita tadi mereka cepat-cepat mereka pergi ke Galilea. Mereka meninggalkan kuburan itu dengan perasaan antara takut dan bercampur dengan gembira. Mereka takut karena kok Yesus hilang, kok tiba-tiba ada malaikat gitu. Tapi di lain sisi mereka juga gembira karena kenapa? Ternyata Yesus bangkit. Mereka berlari-lari dan kemudian mereka memberitahukan itu kepada pengikut-pengikutnya Yesus. Dan yuk tebak apa yang terjadi? Ya betul, tiba-tiba Yesus datang menemui wanita-wanita itu. Dan dia berkata, salam, bukan izin, tapi salam gitu. Lalu mereka mendekati dia dan wanita-wanita itu kemudian memeluk kakinya Yesus dan menyembah dia. Terus Yesus bilang gini, janganlah takut. Pergi beritahukan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sana mereka akan melihat aku. Yeay. Jadi pasti dari cerita ini pasti kalian udah mikir-mikir, apa ya tadi janji Tuhan Yesus? Nah, dalam Yeremia pasal 31 ayat 3, Tuhan berkata bahwa ia sejak dahulu sangat mengasihi kita semua. Dan untuk seterusnya, ia akan tetap menunjukkan bahwa ia selalu mengasihi kita. Ia juga berkata bahwa kasih setianya Tuhan itu gak pernah berubah guys. Gak seperti kasih kita manusia, bentar-bentar jengkel, bentar-bentar kita gak suka, bentar-bentar kita gak care lagi sama ini. Enggak. Tapi kasih Tuhan Yesus itu, kasih setianya tidak akan pernah berubah. Bagaimana kita tahu bahwa ia menepati janjinya? Mana bukti nyatanya? Bukti nyatanya adalah salibnya buat kita dan kebangkitannya pada saat dia hidup lagi. Wih, kalau ada di zaman sekarang pasti agak kaget juga ya kita. Nah, kebangkitan Yesus menyatakan kemenangan yang gak pernah bisa dicapai sama manusia. Pagi itu para murid datang tanpa harapan kebangkitan. Tetapi kubur yang kosong menunjukkan bahwa batu telah disingkirkan supaya mereka masuk dan melihat bahwa maut sudah dikalahkan. Yeay. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Allah setia pada janjinya dia. Jadi tadi janji Tuhan Yesus apa? Ya, janji Tuhan Yesus bilang gini, kalau pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Dan ia menepati janjinya teman-teman. Kematian sudah ditaklukkan sama Tuhan Yesus, sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Dan hidup yang kekal telah dimulai. Karena ia hidup kita tidak lagi kosong. Tetapi dipenuhi oleh kasih Kristus dan diarahkan kepada kekekalan. Janji manusia tidak pernah bisa dipegang. Percaya? Ya harus percaya. Karena manusia mudah berubah. Tapi kita bisa berpegang teguh terhadap janjinya Tuhan Yesus kepada kita. Kita bisa ingkar janji, tapi Tuhan gak pernah ingkar janjinya dia. Dia gak pernah mau melepaskan kita, dia gak mau mengingkar janji sama kita. Buktinya adalah Tuhan Yesus membuktikan dan menepati janjinya lewat salibnya buat kita dan kebangkitannya. Tuhan itu setia loh, bukan seperti kita yang kadang gak setia. Dan
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dia tuh selalu sayang sama kita, dia tuh selalu nemenin kita, dia ngeliatin kita. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan atau kita merasa takut, karena ia setia, maka hidup kita bisa mengalami damai sejahtera. Nah, sebagai super kebenaran kita hari ini adalah stay faithful for the Lord is faithful. Ayo kita setia, kenapa? Ya, karena Tuhan itu udah setia, kita setia untuk Tuhan yang setia. Oleh karena itu setiap kita juga mau belajar untuk setia. Setia dalam hal apa ya Miss Yovita? Setia dalam apa? Satu, catat ya biar nggak lupa. Setia dalam iman. Contohnya apa ya? Contohnya adalah rajin berdoa, kemudian apalagi baca Alkitab, kemudian apalagi datang ke Joy, rajin ibadah. Yang kedua, setia kepada orang tua. Contohnya membantu papa mama tanpa diminta, kemudian taat sama aturan papa mama, menghormati papa mama. Yang ketiga, setia dalam pertemanan. Contohnya apa nih Miss Yovita ya? Tulus, gak egois. Kemudian apalagi mendukung teman di masa sulit. Yang keempat, setia dalam tanggung jawab. Seperti kalau dikasih tugas sama guru, maka kamu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Kemudian rajin belajar. Dan yang kelima, setia dalam tindakan. Seperti jujur, gak suka bohong. Jangan suka bohong ya. Nanti bilang A, tiba-tiba bilangnya Z. Jangan ya. Kemudian apalagi berkata-kata yang baik. Ayo mulut ini dijaga untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi apapun yang kita ucapkan itu benar-benar menyampaikan berkat, menyampaikan kata-kata yang baik. Jaga ya mulutnya. Jadi setialah dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada kita. Ya, kita harus belajar untuk setia, sekalipun mungkin kecil tanggung jawabnya, tapi kita harus setia. Contohnya seperti mungkin membaca, belajar, itu mungkin kecil, tapi kita harus tetap setia. Karena kalau kita setia, Tuhan pasti akan memberikan hal yang lebih besar untuk dipercayakan kepada kita. Stay faithful, for the Lord is faithful. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita terapkan. Jangan cuma didengar, tapi dipraktekkan, diaplikasikan, baik di rumah, di sekolah minggu, dan dimanapun. Tetap semangat dan selamat Paskah. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Nah, super kebenaran kita hari ini adalah stay faithful for the Lord is faithful. Ayat penuntun Matius 28 ayat 1 sampai 10. Or English, Matthew 28 verse 1 until 10. Ayat hafalan Yeremia pasal 31 ayat 3. Dari jauh aku menampakkan diriku kepada mereka. Hai umat Israel, sejak dulu aku selalu mengasihi kamu. Dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Or in English, Jeremiah 31 verse 3. Long ago the Lord said to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. Baiklah semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebaikan-Mu kepada kami pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan boleh mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu yang boleh kami dengar, itu boleh menjadi pelita bagi kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan ibadah Joy sudah selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan share video ini sebanyak mungkin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God bless you.